Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Temi Wijaya, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional Perbankan. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, NIM G74219088. Berikut ini adalah penjelasan materi yang berjudul Strategi Pemasaran Bank Syariah di Indonesia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan gambaran umumnya. Strategi pemasaran adalah serangkaian tujuan dan sasaran kebijakan serta aturan yang memberi arah pada usaha-usaha pemasaran dari waktu ke waktu pada masing-masing tingkatan serta lokasinya. Pasar untuk produk jasa perbankan sangatlah luas sehingga perusahaan atau bank tidak mudah untuk memasuki pasar yang sedemikian luas, dan kalaupun bisa, kemungkinan berhasil sangatlah kecil. Pasar yang luas ini perlu untuk dipilah-pilah agar mempermudah perusahaan dalam melakukan kegiatan pemasarannya. Karena pasar yang luas, maka sebelum melakukan kegiatan pemasaran produk harus dilakukan terlebih dahulu riset pasar yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pasar yang akan dimasuki, siapa yang menjadi konsumen produk tersebut, dan seberapa besar kompetitornya. Secara umum, pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari inisiator kepada stakeholders-nya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Artinya dalam pemasaran syariah, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, strategi pemasaran. Model penjualan yang ideal untuk perbankan syariah adalah consultative selling, yang tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, komunikasi antara penjual dengan pelanggan. Yang ketiga, penjual melihat produk dan jasa yang dijualnya dari sisi pandang penjual. Yang keempat, apresiasi value yang diinginkan oleh pelanggan. Yang kelima, membantu situasi bisnis yang dihadapi pelanggan melalui kapabilitas bank syariah dalam memenuhi kebutuhan dan pemecahan masalah. Dan yang keenam, perencanaan implementasi dalam membina hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan antara bank syariah dan para pelanggan atau para nasabah. Lalu selanjutnya ada aspek strategi pemasaran. Yang pertama ada aspek segmentation. Aspek segmentation adalah proses memilah nasabah berdasarkan keinginan, kekuatan, dan daya beli untuk mempermudah pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan nasabah. Yang kedua adalah aspek targeting. Aspek targeting menentukan siapa yang akan jadi target penjualan beberapa banyak produk yang akan ditawarkan. Dan yang ketiga ada aspek positioning. Aspek positioning adalah bagaimana memposisikan produk di mata calon pembeli agar ciri khas produk dan citra perusahaan dikenal dan diterima oleh pembeli atau oleh nasabah. Lalu selanjutnya ada aspek segmentasi. Aspek segmentasi menggunakan 3 pendekatan dalam segmentasi pasar bank. Yang pertama yaitu pemasaran tanpa pembedaan, yaitu tidak melakukan segmentasi atas satu jenis produk untuk semua kelompok konsumen. Dan yang kedua, pemasaran dengan pembedaan, yaitu merancang dan memproduksi beberapa jenis produk untuk dipasarkan ke beberapa segmen. Dan yang ketiga adalah pemasaran terkonsentrasi, yaitu mengkonsentrasikan pada satu atau dua macam produk yang dimiliki, kemudian diikuti dengan kegiatan pemasaran yang hanya dikonsentrasikan pada satu atau dua segmen saja. Selanjutnya ada aspek targeting. Langkah-langkah dalam menentukan aspek targeting yaitu yang pertama, evaluasi segmen pasar. Terdapat 3 faktor yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan besarnya segmen, mengetahui besarnya segmen yang potensial,
Daya tarik struktural segmen yang menarik dilihat dari segi profit, kurang menarik apabila terdapat pesaing yang agresif dan menyeleksi segmen pasar, termasuk ketersediaan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, pemilihan pasar sasaran, yaitu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Selanjutnya ada aspek positioning. Terdapat 3 langkah dalam melakukan positioning, yaitu yang pertama mengenali keunggulan yang dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing, misalnya dengan mengadakan perbedaan antara diferensiasi produk, jasa, personal, dan citra. Yang kedua, memilih keunggulan yang paling menonjol. Berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang akan dipromosikan. Dan yang ketiga, menyampaikan keunggulan secara efektif pada target pasar. Selanjutnya ada unsur-unsur pemasaran. Yang pertama, unsur produk atau produk. Produk yang baik adalah produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang di dalamnya terkandung kualitas. Dan yang kedua adalah place atau tempat. Place atau tempat mencakup saluran pemasaran, mengelompokkan lokasi, persediaan, dan transportasi yang menjadi faktor penunjang keberhasilan penjualan. Dan yang ketiga ada price, harga, yaitu nilai manfaat yang ditawarkan dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, diferensiasi, daya beli, dan harga pasar. Dan selanjutnya ada promotion atau promosi, yaitu proses memperkenalkan produk dengan cara tertentu seperti penawaran khusus, periklanan, tenaga penjual, penjual langsung agar produk dikenal banyak nasabah. Selanjutnya ini ada cara-cara mengidentifikasi target nasabah. Yang pertama dengan cara gender atau tulus. Nah, penjualan harus dilakukan secara jujur dan terus terang. Jangan berpura-pura atau memberikan keterangan palsu. Yang kedua ada concern atau peduli. Kita harus fokus kepada nasabah, apa yang menjadi kebutuhannya, berempati terhadap persoalan yang dihadapi dan menghargai mereka. Selanjutnya ada competence atau cakap. Memahami bagaimana produk yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan nasabah, memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi nasabah. Berikut ini adalah skema proses penjualan produk bank syariah. Yang pertama ada opening, yang kedua investigating, yang ketiga demonstrating capability, yang keempat obtaining commitment, dan yang kelima closing. Yang pertama kita akan membahas opening atau pembukaan, yaitu memberikan perhatian khusus kepada nasabah. Misalnya berkenalan disertai pemberian kartu nama atau menulis nama nasabah. Yang kedua, perjelas tujuan nasabah dan memastikan nasabah mengerti tentang produk yang kita tawarkan. Dan yang ketiga yaitu kita harus menggali informasi tentang nasabah secara lebih lanjut. Selanjutnya ada investigasi atau investigasi. Yang pertama ada situation question, yaitu menggali fakta guna menentukan apakah nasabah tersebut memenuhi syarat untuk produk yang ditawarkan. Dan yang kedua ada problem question, yaitu untuk menemukan masalah dan kebutuhan nasabah. Selanjutnya ada demonstrating capability atau menunjukkan kemampuan. Kita harus menjelaskan fitur produk secara lengkap dan manfaat yang diperoleh, karena dengan penguasaan fitur dan produk knowledge merupakan faktor penting untuk memunculkan komitmen nasabah. Selanjutnya yang terakhir ada
Ob- Selanjutnya ada obtaining commitment atau memperoleh komitmen, yaitu memastikan bahwa permasalahan telah dipahami dan tidak ada hal penting lagi yang terlewatkan. Lalu merangkum secara ringkas manfaat produk yang disarankan dan hal yang bisa merugikan nasabah. Lalu menyarankan tindakan yang mesti dilakukan oleh nasabah untuk menindaklanjuti penjualan. Dan yang terakhir adalah closing atau menutup penjualan, yaitu proses akhir dari keseluruhan tahap guna memastikan apakah nasabah membeli produk atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.